Salam, Horas, salam jumpa kembali, Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam renungan kita pada hari ini. Sehat selalu dan saya percaya kita senantiasa bersukacita dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita terlebih dahulu memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 4a. Tetapi baiklah kalau saya bacakan dari ayat 3 sampai dengan ayat 4a. Demikian dikatakan, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Ini adalah nubuatan Mika kepada Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Dan siapakah Raja Mesias yang dimaksudkan, saudaraku? Tentu saja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia dikatakan di sini akan bertindak dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Itulah Yesus. Yesus adalah gembala yang baik hati. Dialah yang menggembalakan kita. Dialah yang kita ikuti di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Nah, inilah kehadiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dikatakan, dan dia menjadi damai sejahtera. Benar, saudaraku. Orang yang tinggal di dalam Yesus, ya, dirasakan, dinikmati damai sejahtera itu dalam perjalanan kehidupannya. Yesus tidak pernah menyusahkan kehidupanmu, dimanapun kamu berada. Aminkan dulu kuat. Amin. Tetapi Yesus justru memberikan kita kesenangan, ketenangan, sukacita, dan masih banyak lagi hal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan Yesus tidak menuntut apa-apa dari kita selain daripada percaya kepada Dia dan bersandar hanya ke dalam tangan pengasihannya. Inilah, saudaraku, bagaimana Yesus itu sebagai anak Allah hadir menjadi damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan kita, aku yakin, pasti merasakan itu. Setiap kita berseru nama Tuhan Yesus, setiap kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita datang kepada Tuhan Yesus untuk berdoa dan juga untuk menyampaikan apa yang ada keluh kesah di dalam kehidupan kita kepada Dia. Nah, disinilah ada ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Roh Kudus, saudaraku, bekerja untuk memberikan itu kepada kita. Itulah damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan itu yang dinubuatkan oleh Mika di zaman Perjanjian Lama, dan dia menjadi damai sejahtera. Sekali lagi, ini adalah sangat luar biasa, saudaraku, nubuatan dari Mika, bagaimana dia dipakai oleh Allah untuk meyakinkan umat Israel pada waktu itu, untuk meneguhkan iman mereka, supaya mereka jangan sekali-kali mengandalkan pikirannya, mengandalkan hartanya, mengandalkan kekuatannya. Sebab setiap orang yang mengandalkan pikiran, mengandalkan harta kekayaan, mengandalkan kemampuannya, pasti hidupnya tidak bisa tenang, pikirannya juga tidak bisa tenang. Tetapi setiap orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, dia merasa nyaman. Karena apa? Langkahnya pasti, ya, kehidupannya juga terjamin. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga nanti di akhirat, di surga sana. Inilah yang menyemangati kita, yang senantiasa mendorong kita untuk selalu tetap mengikut Yesus. Jadi jangan malas mengikut Tuhan Yesus, saudaraku. Marilah kita bersandar hanya ke dalam tangan pengasihannya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi tadi, Yesus tidak pernah menyusahkan kehidupan kita, tidak. Tetapi Dia selalu memberikan
kelegaan, sukacita, dan juga berkat-berkat yang lain. Kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ya melalui nats ini kita diingatkan supaya kita menyadari sumber damai sejahtera kita di dunia ini hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain ya, tidak ada yang lain. Bukan berarti misalnya kalau Yesus menjadi sumber damai sejahtera, bukan berarti harta tidak perlu, uang tidak perlu, kesehatan tidak perlu, semua itu perlu sekarang. Tetapi bukan itu yang menjadi ukuran kita. Kita bisa menikmati damai sejahtera itu, tetapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkali-kali kita diingatkan melalui firman Tuhan supaya kita mengikut jejak kaki Tuhan Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena pasti kehidupan kita akan tenang, kehidupan kita pasti, kehidupan kita terjamin, kehidupan kita penuh dengan sukacita. Pikiran kita bisa tenang, jiwa kita juga, hati kita juga, ya, dan juga perjalanan kehidupan kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Itulah firman Tuhan yang menyemangati kita, dan hiduplah di dalam Tuhan Yesus, dan jangan pernah menjauh dari Dia, karena Dialah sumber sukacita. Jadi kalau misalnya sekarang saudaraku ada bebanmu, ada persoalanmu, ada masalahmu, ada tekanan hidup yang kamu hadapi, ingatlah undangan Tuhan Yesus di Injil Matius, datanglah kepadaku, hai kamu semua yang berbeban berat, ya, aku akan memberikan kelegaan. Sangat luar biasa Tuhan Yesus itu. Dengan kuasa Roh Kudus Dia bekerja, memberikan kelegaan di hati kita, di pikiran kita, sehingga beban-beban yang ada, tekanan-tekanan yang ada, yang kita alami dalam perjalanan hidup kita seiring dengan perjalanan waktu, itu akan jauh dari kita, dan kita melangkah dengan pasti melanjutkan pekerjaan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami melalui nubuatan Mika bahwa Engkaulah damai sejahtera. Benar Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya anak Allah yang menjadi sumber damai sejahtera bagi kami. Tidak ada yang lain, karena Tuhan Yesus selalu membawa kami ke dalam kehidupan, ke dalam sukacita, dan tidak pernah menyusahkan kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami jangan mengandalkan pikiran kami, mengandalkan kekuatan kami, tetapi biarlah kami hidup di dalam Tuhan. Biarlah Bapa di sorga berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah tangan pengasihan-Mu menjagai, memelihara kehidupannya. Dan Tuhan yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Dan juga anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka. Biarlah Bapa, kiranya Engkau mengasihani, menolong saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan keluh kesah mereka, supaya mereka Tuhan menikmati damai sejahtera, meskipun fisiknya sakit, tetapi hatinya, pikirannya, jiwanya senantiasa sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Berkatilah kami yang berkebutuhan khusus, juga Tuhan berkati. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah ini Allah Bapa di surga, hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di hari ini. Selalu tetap hidup di dalam damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan percayalah Dialah sumber damai sejahtera bagi kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.